Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Falaha dengan NIM 22030151145. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas akhir saya di teori bahasa automata. Nah, untuk tugas akhir ini saya akan mengambil milih mesin. Milih mesin ini diambil dari mana? Milih mesin ini diambil dari FST, yaitu Finite State Transducer. Nah, untuk FST ini ada dua. Itu pertama ada more machine, yang kedua itu ada milih mesin. Nah, milih mesin ini yang akan saya ambil untuk tugas akhir saya. Jadi untuk perkenalan, FST atau Finite State Transducer adalah konsep dalam teori bahasa automata yang digunakan untuk memodelkan transformasi atau pemetaan dari satu urutan simbol ke urutan simbol lainnya. Nah, pada milih mesin penggunaannya lebih ke arah konsep keadaan dan transisi untuk memodelkan sistem yang dapat merespons input dan output. Jadi ini bukan semata-mata kayak FSA yang istilahnya untuk pindah state satu ke state berikutnya ini apakah diterima atau tidak. Jadi ini menyesuaikan dengan keadaan. Yang membedakan nanti ada di akhirnya. Nah, jadi untuk Finite State Transducer atau FST ini itu pada mesin milih itu outputnya berhubungan dengan input atau transisi, sehingga dalam fungsi outputnya itu menjadi seperti yang ada di sini, lambda state input itu menghasilkan output. Selanjutnya untuk milih mesin ini tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk graf transisinya. Artinya apa? Artinya kita bebas bikin state semau kita, memanipulasi tanpa, jadi hanya tergantung dengan keadaan tanpa memikirkan lintasan-lintasannya. Nah, sebagai sejarah aja, ini nama milih mesin ini diambil dari nama penulis, yaitu G.H. Millie, yang menulis karangan A Method for Synthesizing Sequential Sequence ini pada tahun 1955. Yaitu sebuah sejarahnya aja milih mesin ini muncul. Lanjut ke tuple. Untuk tuple milih mesin ini ada 6. Itu ada state atau himpunan keadaan, itu ada alfabet input, terus ada fungsi transisi, terus ada keadaan awal atau bisa dibilang startnya, lanjut ke himpunan outputnya, lanjut ke fungsi output untuk setiap transisinya. Itu dilambangkan dengan simbol-simbol yang tertera di sini. Ini cuman kilas balik aja atau perbandingan. Jadi untuk FST tadi kan yang saya sebutkan itu ada dua, yaitu ada more machine dan ada milih machine. Untuk more machine ini sebagai perbandingan aja ya, kita anggaplah state-nya itu sama, S0, S1, S2, S0, S1, S2, terus ini 01, ini juga 01, S-nya S0 ini juga S0, ini juga Y dan T, ini juga ada Y. Nah, yang membedakan itu di sini. Nah, untuk kalau more machine itu kalau state-nya 3, ya di sininya juga 3. Adapun untuk milih mesin itu tidak. Ya kalau misalnya ini 3, maka ini 2 kali lipatnya. Kenapa? Itu nanti pas saya jelaskan saja. Jadi kayak misalnya membaca S0, membaca 0 itu mengeluarkan N. Lanjut. Misalkan ini dari state 1 membaca 0, otomatis itu mengeluarkan output N. Nah, S0 membaca 0 itu juga N. Begitu selanjutnya. Mungkin untuk lebih jelasnya itu akan langsung dipraktekkan aja di GFlap. Ini saya hapus dulu. Jadi kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step. Lalu kita buat transisinya. Nah, untuk sebelah kiri ini yang nantinya itu sebagai inputan. Inputan ini kita identifikasikan seperti apa. Di sini saya akan memasukkan angka
0. Itu, nah untuk yang kanan ini itu outputannya. Artinya apa? Ketika kita menginisialkan nanti kita masuk huruf 0, maka dari key 0 ini pindah ke key 1 mengeluarkan ini yang tadi kita isi. Anggaplah di sini akan saya buat seperti nama saya, outputnya nanti itu R. Enter. Lanjut Q1 ke Q2 itu inputannya anggaplah 1. Terus nanti outputnya O. Lanjut Q2 ke Q3 itu inputannya 0. Terus outputnya Y. Lanjut Q3 ke Q4 itu inputannya anggaplah di sini saya kasih 0 dan outputnya itu H. Lanjut di sini inputannya nanti kita akan masukkan, kita bikin itu 1 dan outputnya nanti akan kita keluarkan A. Lanjut, nah ini yang terakhir untuk inputannya kita anggaplah masukkan itu 0 dengan inputan itu N. Ini kalau misalnya berjalan maka outputnya akan sesuai dengan R O Y H A N. Mungkin kalau misalnya dilanjut sini kita akan lanjut, mungkin saja kita akan lanjut. Ini kita membaca 1 dengan output nanti F. Ini kita membaca 0 dengan nanti inputan A. Ini sini inputan dengan 1, ini dengan L, ini 0 dengan inputan A, ini 1 dengan inputan H, dan ini 0 dengan inputan dengan output A. Maaf, saya ulangi. Jadi ini yang kiri ini input, yang kanan ini output. Ini akan saya rapikan sedikit mungkin. Ya kurang lebih kayak gini saja. Nah, kita coba untuk running programnya. Maaf, untuk ini kita buat inisial atau bisa dibilang ini adalah startnya. Oke, nah sini aja. Nah, ini kalau seandainya kita inputannya kita masukkan benar semua, anggaplah kita input benar semua, maka yang akan terjadi pertama 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Oke. Bagaimana membacanya? Jadi Q0 ini membaca 0. Q0 membaca 0, otomatis kalau misalnya disetujui dia akan pindah transisi ke Q1. Nah, setelah pindah apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan output yaitu R karena sesuai. Lanjut, kalau misalnya Q1 membaca 1, itu transisinya akan pindah dari sini ke sini. Tapi dengan dia akan mengeluarkan yaitu outputnya adalah O. Begitu selanjutnya Q2 membaca 0, yaitu pindah ke Q3 dengan transisi Y. Lanjut Q3 membaca Q4. Q3 membaca 0, yaitu pindah ke Q4 dengan output H. Begitu selanjutnya. Ini bisa lihat di sini urutannya. Ini bisa 0. Ini membaca 1, ini membaca 0, ini membaca 1, ini membaca 0, ini membaca 1, ini membaca 0, ini membaca 1, dan terakhir ini membaca 0. Finish. Jadi
Ini sebenarnya untuk milih mesin ini tidak ada apa bahasanya finish. Ini dikatakan finish apabila semua, bukan semua bahasanya, apabila inputan yang kita masukkan ini benar-benar sampai untayan terakhir. Nah, bagaimana kalau seandainya untayan ini terputus di tengah-tengah? Jadi sini akan saya langsung bikin aja. Jadi kayak misalnya di sini baca 0 1 0 0 1 0. Nah, di sini anggaplah kita buat 1 dan seterusnya kita buat urut nih. 0 1 0 1 dan 0. Ini kan kalau misalnya kita sesuaikan tadi ini dan ini itu kan benar. Namun di sininya kita buat terputus, kita membaca 1 bukan kita membaca 0 bukan 1 seharusnya. Jadi apa yang terjadi? Maka Q0 membaca 0 kecil 1, lanjut Q2, Q3, kemudian kecil 4, lanjut benar dibuat. Nah, ini kan harusnya kan ini kan seharusnya membaca 1, tapi di sini inputannya kita 0. Apa yang terjadi? Maka ini akan ditolak. Maaf, nah akan ditolak. Kalau ditolak, apakah masih bisa lanjut? Tentu tidak. Dengan keadaan ditolak ini, maka putus untayan sampai sini saja. Nah, putus untayan sampai sini saja. Adapun nanti kalau ini ada, maka sistem akan menolak inputan tersebut. Jadi untuk milih mesin ini bisa disimpulkan bahwasannya tidak benar. Jadi tidak ada aturan yang jelas untuk ini. Jadi hanya melihat keadaan saja. Dia membaca 0, apakah kalau benar dia akan pindah ke state berikutnya. Kalau benar dia akan pindah state berikutnya. Nah, kalau seandainya salah ke sini tadi, maka dia akan ditolak, akan berhenti di Q6 ini. Jadi dia udah akan stop, udah programnya akan berhenti. Ya bisa dibilang ini akan ditolak tok sampai di sini saja, sampai inputan ini yang benar terakhir. Mungkin itu aja tugas video terakhir saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.